Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan membaca kitab Syarah Ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sedang membahas definisi dari i'rab kan. Kalau kita buka satu halaman sebelumnya atau dilihat judul babnya babul i'rab, kemudian lihat definisi dari Ibnu Ajurum. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati alaihi lafdhan aw taqdiran. Nah, sekarang kita lagi membahas lafdhan dan takdirannya. Apa itu lafdhan atau takdiran? Nah, qala mu'alifu, kita kembali ke teks. Qala mu'alifu, ya, penulis yaitu Ibnu Ajurum mengatakan dalam matannya lafdhan aw takdiran. Lafdhan muta'alliqun bitaghyiri aidan, ya, disebut dengan lafdhan, ya, muta'alliqun karena dikaitkan dengan bitaghyiri, ya, aidan, dengan adanya perubahan. Jadi terjadinya perubahan, ya. Nampak perubahan akhirnya itu nampak. Baik, yakni contohnya maksudnya adalah anna taghyiru yakunu ahyanan lafdhan wa ahyanan yakunu takdiran. Nah, maksudnya adalah lafdhan au takdiran, maksudnya adalah perubahan itu ahyanan terkadang lafdhan berupa lafaz, maksudnya nampak perubahannya, perubahan akhirannya nampak. Ahyanan yakunu takdiran, terkadang perubahan akhiran kata itu tidak nampak atau tersembunyi. Fa in kana al-harfu al-akhiru, kalau huruf terakhirnya itu sahihan, huruf yang sahih, bukan huruf ilat, fataghiru lafdhiyun, maka perubahannya disebut perubahan yang lafzi, nampak ada lafadznya, misalkan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, jelas. Contoh yang takdiran misalkan al-fata, 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 ya. Mau dia sebagai fa'il, mau dia sebagai maf'ul bi, mau dia sebagai isim majrur, tetap al-fata. Namanya ini apa? Takdiran. Kalau lafdzan jelas, ketika fa'il Muhammadun, ketika maf'ul bi Muhammadan, ketika majrur Muhammadin. Baik, itu gambaran umumnya tentang lafzan atau takdiran. Wa in kana mu'tallan, jika huruf akhirnya itu huruf mu'tal, huruf yang cacat, fataghiru takdiriyun, maka perubahannya disebut perubahan takdiran, takdiri. Baik, bal naqulu, ya, contohnya bahkan dicontohkan di sini lebih jelas, jaa Aliyun wa Isa, Ali dan Isa telah datang. Isanya ataf ke Ali, alinya fa'il dari jaa. Maka Aliyun madmumun, Ali harakat akhirnya di dhammah. Kenapa di dhamma? Di anna akhirahu harfun sahihun. Nah, ini karena menunjukkan huruf terakhirnya merupakan huruf sahih sehingga bisa diharokati dhamma. Isa, sedangkan Isa kebalikannya ghairu madmumin, tidak diharokati dhamma, padahal fa'il itu kan marfu, ya, marfu kan identik dengan dhamma. Kok Isa enggak di dhamma? Nah, bal sakinun, bahkan disukun, ini bukan di dhamma tetapi disukun. Balnya ini tetapinya. Tetapi disukun. Di annal alifah harfu ilatin. Kenapa? Karena pada nama Isa huruf terakhirnya merupakan huruf ilat, huruf yang cacat. Baik. Ana bacakan dulu sedikit lagi. Ra'aitu Aliyan wa Isa, sekarang bandingkan dengan kedudukan maf'ul bi, kedudukan mansub. Tadi kedudukan marfu. Kedudukan mansub, ra'aitu Aliyan wa Isa, Ali di sini Aliyan, lafaz Aliyan taghayyara, mengalami perubahan, wa kana min qablu marfu'an. Ya, padahal sebelumnya itu marfu. Wal ana, sekarang lihat Ali menjadi apa? Huwa mansubun, jadi mansub. Li anna akhirahu, kenapa mansub? Karena akhirannya. Kenapa mansubnya dengan fathah? Li anna akhirahu harfun sahihun, karena huruf terakhirnya huruf sahih. Yaitu huruf apa di situ? Huruf sahih, huruf ya Aliyan. Baik. Isa, sedangkan Isa, kondisi kalimat yang ini, kalimat yang ra'aitu Aliyan wa Isa, maka Isa di sini lam yataghayyar, tidak mengalami perubahan akhiran kata. Kenapa? Li anna akhirahu harfu illatin, karena huruf terakhirnya huruf illat, huruf yang cacat, di situ bengkong. Nah, bandingkan dengan majrur. Wa marartu bi Aliyin wa Isa, aku melewati Ali dan Isa, maka Aliyin di situ taghayyara, mengalami perubahan, ilal khafdi, menjadi i'rabnya menjadi khafd atau jar majrur. Sedangkan Isa lam yataghayyar, tidak mengalami perubahan. Idzan, jika demikian, Aliyun itu mu'rabun, itu Ali itu isim mu'rab, li annahu taghayyara akhiruhu, karena akhirannya mengalami perubahan, bi ikhtilafil awamili, karena adanya perbedaan amil. Amil yang pertama tadi apa?
dengan amil apa? Kalau marfu ali yang marfu berarti amilnya apa? Amilnya kedudukan sebagai fa'il. Kalau mansub aliyan amilnya apa? Kedudukan sebagai maf'ul bih. Kalau aliyin amilnya apa? Amilnya huruf jar. Baik, namanya ali. Ikhtilaf, banyak ada perbedaan amil sehingga berubah akhirannya. Sedangkan Isa, nah iya Isa juga disebut isim mu'rab. Tetapi lihat, kita sebutkan dulu alasannya kenapa mu'rab. Li'annahu yataghayyaru akhiruhu takdiran. Karena akhirannya mengalami perubahan, akan tetapi perubahannya apa? Takdiran, bukan lafzon. Tersembunyi. Walihada, kenapa tersembunyi? Coba tadi lihat. Isa ketika jadi fa'il, atof ke fa'il yang dia marfu tetap dibaca Isa, bukan Isu. Ketika mansub atof ke maf'ul bih Ali tetap dibaca Isa, bukan Isaya, bukan Isaa gitu, bukan Isau. Ketika majrur maruttu bi aliyin wa Isa atof ke Ali yang majrur, maka Isa tetap dibaca Isa, bukan jadi Isii. Nah, ini menunjukkan apa? Takdiron, tersirat perubahannya. Walihada, kita kembali ke teks. Walihada, dengan demikian, qala al-mu'alifu, benarlah perkataan penulis, lafdzon au takdiron. Itulah yang dimaksud oleh penulis matan, yaitu Ibnu Ajurum. Nah, sekarang kita masuk subbab baru, yaitu, dan jika demikian, al-i'rabu, apa itu i'rab? I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, yaitu terjadinya perubahan akhiran kata, tepatnya huruf terakhirnya, sebenarnya huruf terakhirnya fa kharaja bi qaulihina. Maksud dengan taghyir di sini, fa kharaja, kalau ada kata fa kharaja berarti dikecualikan gitu. Dikecualikan, ya, keluar dari perkataan tagyiru di sini, mala yataghayyaru akhiru, dikecualikan lafaz-lafaz yang tidak bisa mengalami perubahan akhiran kata. Ini sudah otomatis kan? Mafhum mukhalafah, memahami kebalikannya gitu kan. La li'illatin, artinya apa? Tidak bisa, ya. La li'illatin lakana libina'in. Perhatikan, ada kata itu teman-teman, ada akhiran kata itu dia mengalami perubahan, ya. Ada yang tidak bisa mengalami perubahan. Sehingga disebutkan di sini la li'illatin lakin libinain, ya. Tidak bisa diubah, teman-teman. La li'illatin lakin libinain ini menjelaskan kalimat ma la yataghayyaru akhiruhu. Ada suatu kata yang dia tidak bisa mengalami perubahan akhirannya katanya. Nah, tidak bisa berubahnya itu la li'illatin. Tidak bisanya itu li'illatin. Bukan karena ilat, bukan karena apa? Huruf ilatnya. Saya paham enggak maksudnya? Karena kalau karena huruf ilat masuknya apa? Masuknya masih mengalami perubahan kan? Dengan cara apa tadi? Takdiron, ya kan? Ya, paham enggak maksudnya? Kalau huruf terakhirnya huruf ilat, itu bukan berarti tidak mengalami perubahan. Mengalami perubahan tapi tersirat. Sehingga masih digolongkan apa? Masih digolongkan definisi taghir, namun takdiron gitu kan. Nah, di sini maksud dari ma la yataghayyaru akhiruhu, lafaz-lafaz yang tidak mengalami perubahan akhir, maksudnya adalah la li'illatin lakana libinain. Bukan karena akhiran katanya itu huruf ilat, tapi libinain karena memang dia mabni. Nah, beda kan, kalau mabni itu beda. Kalau mabni itu contohnya apa? Domir, isim isyarah, itu mabni. Hadza, dzalika, mabni. Tidak bisa jadi hazu, hadzi, dzaliku, dzaliki. Kalau dzaliki beda lagi nanti alasannya dan seterusnya. Paham insyaallah. Kemudian kharaja bihi, ya, dan dikecualikan juga awailuha wa awasituha. Awail jamak taksir dari awal, awasit jamak taksir dari apa namanya? Wasitun, pertengahan, awail permulaan. Dikecualikan juga dalam pembahasan ini, yaitu huruf-huruf awal dari kata dan huruf-huruf pertengahan dari kata, dari suatu kata. Fala mabhasa fihi fi ilmi nahwi. Karena pembahasan perubahan awal dan huruf tengah kata itu fala mabhasa fihi, tidak dibahas di sini. Fi ilmi nahwi, di ilmu nahwu tidak dibahas huruf-huruf awal, tidak dibahas huruf-huruf pertengahan. Lalu yang dibahas apa? Huruf terakhir kan kalau nahwu itu kan. Bal, ya,
tetapi yabhasu fihi fi ilmi sorfi, pembahasan huruf pertama, huruf pertengahan, huruf awal, huruf pertengahan, ini dibahasnya di pelajaran ilmu sorof. Contohnya misalkan kita mau bikin tulisan apa contohnya? Misalkan aslama yuslimu islaman. Maka menentukan jadi islaman, islamun, islamin, ini pembahasannya nahwu. Untuk menentukan depannya itu mau dibaca aslama, apakah di depan itu mau dibaca yuslimu, yu, ya, i, itu urusannya sorof. Apakah pertengahannya mau saya sukun, ya? Apakah mau di fathah, aslama misalkan di fathah, yuslimu lamnya di kasro, tengah-tengahnya di kasro, mau aslama yuslimu, itu nanti pembahasannya apa? Pembahasannya sorof. Tapi akhirannya menjadi yuslima, yuslim, yuslimu, nah itu pembahasannya nahwu. Baik. Kemudian di akhirul kalimati bi ikhtilafil lughati. Nah, perhatikan teman-teman. Kan di awal disebutkan definisi i'rab apa? Perubahan, terjadinya perubahan akhiran kata, ya kan? Terjadinya perubahan akhiran kata dikarenakan apa? Perbedaan amil. Baik, itu kan? Perbedaan amil kan, tadi kalau rofa amilnya karena kedudukan fa'il jadi marfu, karena kedudukan maf'ul bih jadi nasab, karena ada huruf jar jadi majrur, ada alat penjazm jadi jazm. Baik. Nah, perbedaan seperti ini menunjukkan bahwasanya kharaja bihi dikecualikan ma idza taghayyara akhirul kalimati bi ikhtilafil lughati. Dikecualikan tidak termasuk kalau perubahannya itu karena dialek. Lugat di sini teman-teman artinya dialek, lugati artinya lugoh-lugoh dialek-dialek. Nah, sudah pernah kita bahas kemarin ya. Fahadza la yu'addu i'raban. Kalau perubahan ambilnya itu ambilnya karena dialek, la yu'addu i'raban, tidak dianggap sebagai i'rab. Tidak dibahas dalam i'rab. Masalah contohnya masalah haitsu, pengucapan haitsu. Haitsu itu mabniyatun 'ala dhammi. Ulama mengatakan dia mabni di atas harokat dhamma, haitsu. Baik. Lakin akan tetapi ba'dul Arabi, sebagian bangsa Arab, yabniha 'alal fathi, memabnikannya di atas harokat fathah, menjadi apa? Yaqulu haitsa. Wa ba'duhum yaqulu, ada juga yang mengatakan haitsi. Ma fayabniha 'alal kasri, sehingga dimabnikan di atas harokat kasrah. Lakin tagoyyarul akhiru huna, perubahan akhiran kata di sini haisu, haisa, haisi, ya, laisa likhtilafil awamil, bukan karena perbedaan apa? Amil, enggak ada urusannya dengan amil, ya kan? Ini dialek, masalah dialek. Baik. Lalu apa? Walakin likhtilafil lughati, tapi karena perubahan apa? Karena perubahan dialek. Dialek yang mempengaruhi. Namanya kan bangsa Arab bersuku-suku banyak sekali ya. Bisa jadi suku yang ini mengatakan haisu, suku yang ini mengatakan haisa, haisi, wajar. Nah, kita saja yang berbeda-beda suku dan bangsa, berbeda dialek. Untuk mengucapkan maksud dan tujuan satu tujuan saja butuh beberapa bahasa suku masing-masing dari Sabang sampai Merauke. Nah, misalkan untuk mengungkapkan makna saya saja, saya, aku, orang Jawa bilangnya apa, orang Sunda bilangnya apa, saya, itu mengungkapkan nama saya, itu Jawa beda, Sunda beda, Sumatera beda, Kalimantan beda, ya kan? Ya, sama di Arab juga demikian, bangsa Arab juga demikian. Lafzun au taqdiran, perhatikan. Saya lagi-lagi mengulang pembahasannya. Ingat, ini ceramah ya. Ceramah itu kan bahasanya enggak sistematis, bebas, terserah syekhnya. Lafzun au taqdiran, yakni maksudnya apa? Diulang lagi. Anna taghyira qad yakunu lafzan wa qad yakunu taqdiran. Ini dimurajaah oleh syekh. Jadi kesimpulannya teman-teman, maksud dari definisi i'rab lafzun au taqdiran adalah yakni anna taghyira, bahwasanya dimaksud dengan perubahan akhir itu yakunu qad yakunu, teman-teman perhatikan, qad ketemu fil mudhari, makna asalnya adalah taklil. Maknanya terkadang. Qad yakunu, terkadang, ya, perubahan itu tagyirnya adalah lafdhan, perubahan yang sifatnya nampak perubahannya. Wa qad yakunu takdiran, terkadang perubahan itu takdiran, ya, tersembunyi, tersirat perubahannya. Contohnya tadi apa? Yang lafdhan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Yang apa? Yang takdiran Isa, Isa, Isa. Isa sebagai fa'il, Isa sebagai maf'ul bih, Isa sebagai isim majrur, tetap Isa, gitu kan. Namanya apa tadi?
takdiran. Baik, kemudian idza kana akhiruha apabila kelewat. Yakunu lafdhan idza kana akhirul kalimi harfan sahihan. Disebut dengan i'rabnya itu lafdhan apabila akhiran kata itu terdapat huruf sahih. Huruf terakhirnya itu huruf sahih, bukan huruf cacat. Huruf cacat itu apa? Huruf cacat itu alif, ya sukun, waw sukun. Namanya huruf illat atau huruf cacat. Selain itu huruf sahih semuanya. Baik. Nah, wa yakunu takdiran, ketika disebut i'rab takdiran muqaddarah kalau bahasa di kitab Muyassar itu, idza kana akhiruha harfa illatin. Ya, apabila huruf terakhirnya adalah huruf illat, huruf cacat. Contohnya isim manqus, isim maksur, ya kan? Fi'il mu'tal itu namanya huruf illat. Qama Muhammadun, contoh yang akhirannya huruf sahih adalah pada kata Muhammadun. Qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Qama fi'lun madin, Muhammadun fa'ilun marfu'un. Sedangkan Muhammad itu subjek marfu'un yang marfu' i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Nah, sedangkan lihat dia marfu'nya dengan tanda apa? Harokat akhir dhamma zahirah yang nampak. Zahirah ini mewakili istilah lafzan. Baik. Zahirah ini mewakili istilah lawan dari muqaddarah. Baik, lawan dari takdiran. Fi akhirih, li'anna akhirahu, karena huruf terakhirnya harfun sahihun, merupakan huruf sahih. Sekarang bandingkan dengan Isa. Qama Isa, sekarang qama Isa. Isa telah berdiri. Qama fi'lun madin, kita tahu fi itu fi'il madi. Isa fa'ilun marfu'un, dia fi'il yang marfu', fa'il yang marfu', fa'il subjek marfu', i'rab marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda marfu'nya adalah dhammatun muqaddaratun. Nah, muqaddarah lawan dari zahirah. Baik. Akhirnya dhammah muqaddarah harusnya kalau mau dipaksakan menjadi qama Isa'u. Qama Isa'u harusnya, tapi enggak bisa. Kenapa alasannya enggak bisa? Lihat, muqaddaratun alal alifi, dia disembunyikan muqaddarah, harokat dhammahnya muqaddarah tersembunyi ala alifi di balik apa? Di balik huruf alif yang dibengkokkan tuh, alif lazimah, alif bengkok. Mana'a, di alasannya adalah mana'a min zuhuriha ta'adzuru fa'il dari mana'a, dikarenakan apa? Enggak bisa dimunculkan dhammahnya karena ta'adzur. Secara bahasa ta'adzur itu artinya mustahil. Mustahil, ya, tercegah munculnya harokat dhammah pada kata Isa. Harusnya kalau mau diucapkan Isa'u, kenapa enggak Isa'u? Karena tercegah munculnya dhammah itu dikarenakan ta'adzur, mustahil dimunculkan. Kenapa dimunculkan mustahil? Karena bengkongnya itu huruf ilatnya huruf alif, dan huruf alif itu tidak bisa diharokati. Itu disebut ta'adzur. Ya, mustahil untuk bisa diharokati karena alif. Taib, alif enggak bisa diharokati. Kecuali di awal kalimat, ketika ada kebutuhan saja. Taib, Anda bacakan dulu. Fataghayyara akhiruhu lakin takdiran, maka terjadi perubahan akhir itu, saya ulangi, fataghayyara akhiruhu, akhiran suatu kata, taghayyara mengalami perubahan akhir, lakin takdiran, akan tapi disebut dengan takdiran. Itu pada kata tadi qama Isa. Isa itu apa tadi? Akhirannya tetap kita katakan berubah, ya, mengalami apa? I'rab, tapi i'rabnya takdiran, muqaddarah. Baik. Jadi gimana i'rabnya Isa itu tadi? Isa itu fa'il subjek marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dhammahnya disembunyikan. Kenapa? Karena enggak mungkin dimunculkan, sedangkan di situ huruf ilatnya huruf alif tidak bisa diharokati. Mustahil. Ta'adzur maknanya mustahil. Nah, silakan dicek di kamusnya. Kemudian tadi ana belum selesaikan bacanya. Fataghayyara akhirhu lakin takdiran wa lihada naqulu, dengan demikian kita katakan dhammatun muqaddaratun alal alifi. Jadi i'rab dari Isa itu, Isa pada kalimat qama Isa, i'rabnya adalah dhammah muqaddarah alal alifi, di atas huruf alif. Mana'a min zuhuriha ta'adzuru, tercegah munculnya dhammah dikarenakan ta'adzur, mustahil memunculkan dhammah di atas harokat alif, di atas huruf alif. Li'annahu yata'adzaru, karena itu mustahil. Kalau secara makna lainnya punya uzur, ya, uzur punya alasan, tidak bisa alif itu diharokati. Taib, Anda bacakan dulu. Wa yakunu taqdirul harokati khassan bi hurufil illati, ya, menyiratkan harokat, menyembunyikan harokat akhir kata. Khosson itu hanya dikhususkan
Ya, bi hurufil illati ketika akhirannya itu huruf ilat saja. Walakinnaha, kan tetapi berbeda-bedanya huruf ilat, ada tadi apa? Ada apa saja? Ada huruf ilat alif, ya kan? Ada huruf ilat itu apa? Wawu sukun, ada huruf ilat itu ya sukun. 3 saja ya. Perhatikan kalimat berikutnya, walakinnaha, akan tetapi haknya itu kembali ke huruful illah. Akan tetapi huruf-huruf ilat itu takhtalifu, berbeda-beda, fima bainaha baina siqali wa ta'azzuri. Nah, perbedaan itulah ya antara satu huruf ilat dengan huruf ilat yang lain memiliki alasan uzur yang berbeda. Yang satu yang apa alif alasannya ta'azur, yang ya sukun dengan waw sukun alasannya siqal. Kalau siqal itu berat mengucapkannya. Nanti akan dibahas insyaallah. Wa hiya aluha, sedangkan alif fal alifu, maka alif huruf ilat berupa alif fa huwa hiya a'alluha. Alu isim tafdil dari kata a'la, artinya paling tinggi tingkat beratnya mengucapkan. Berat alif itu diucapkan ketika diharokati, sehingga tidak diharokati ta'adzur, ada uzur. La yadharu 'alaiha dhammatun wala fathatun wala kasr, sehingga kalau ada isim akhirannya itu alif bengkong, maka la yadharu, tidak bisa menampakkan dhammatun wala fathatun wala kasratun. Harokat dhammah enggak bisa muncul, harokat fathah enggak bisa muncul, kasrah juga enggak bisa muncul. Mustahil, enggak bisa semua harokat masuk. Baik. Lakin al-wawu wal ya'u, sedangkan huruf ilat wawu dengan ya, huma wa huma ahwanu minal alif, lebih ringan, lebih mudah, lebih longgar aturannya daripada alif. Kalau alif itu berat, ketat, enggak boleh harokat muncul sama sekali. Dhamma, fathah, kasrah enggak bisa. Tapi kalau wawu dengan ya, huruf ilat berupa wawu atau ya, zali wa zalika ni annal wawa wal ya'a tadharu alaihima al fathatu, masih bisa muncul, masih bisa diharokati fathah ya, ketika apa? Ketika mansub. Fataqulu masalan, contohnya qala Allah Ta'ala berfirman lan nad'uwa, dikasih tanda nad'uwa. Aslinya nad'u saja. Kemudian karena alat penasab jadi nad'uwa. Nah di situ padahal teman-teman itu fi'il mudhari yang mutal dengan huruf wawu. Nah karena mutalnya dengan huruf wawu, ketika mansub masih bisa diharokati fathah, masih bisa apa? Ada kelonggaran. Karena enggak sikol, enggak berat. Min dunihi ilahan, artinya tidak akan kita tidak akan menyembah selain Allah ya, sesembahan apapun. Tadharul fathatu, maka fathahnya muncul pada kata lad'uwa. Wal ya'u, sedangkan huruf ya, kalau huruf ilatnya itu berupa huruf ya, tadharul fathatu juga sama, bisa memunculkan harokat fathah ketika mansub. Aidon sama ya juga. Fataqulu, contohnya ra'aitul qadiyya, aku melihat al-qadiyya, hakim itu asalnya al-qadi marfu'nya. Kemudian al-qadiyya, ya-nya itu bengkong kan di situ. Itu huruf ilat. Nah, bisa diharokati fathah enggak? Bisa, boleh. Kenapa? Karena enggak berat. Siqal. Enggak siqal, enggak berat, ringan. Khafif ya, takhfif. Ringan di sini. Wala tadharu alaihi ma dhammatun wala kasratun ya. Maka tidak bisa muncul, tetap tidak bisa muncul pada harokat akhir. Saya ulangi, pada huruf ilat ya dan wawu tetap tidak bisa memunculkan harokat dhammah dan kasroh, tidak bisa. Hanya bisa apa tadi? Hanya bisa fathah. Lakin akan tetapi naqulu mana'a min zuhuriha asiqalu, alasannya tidak bisa munculnya dhammah dengan kasroh. Jadi enggak bisa al-qadiyyu, enggak bisa al-qadiyyi, enggak bisa gitu maksudnya. Alasannya apa? Alasannya asiqalu, dikarenakan berat mengucapkan al-qadiyyu, berat. Al-qadiyyi berat menurut orang Arab. Kalau kita ya enggak tahu, ya tergantung masing-masing ya. Orang Indonesia lidahnya campur-campur ya. Kemudian yakni anna zuhurul ad-dhammati, karena yakni maksudnya apa? Memunculkan harokat dhammah alal ya'i, di atas huruf ilat ya, sakilun, berat. Begitu pula wa zuhurul al-kasrati alal ya'i sakilun, memunculkan harokat kasrah di atas huruf ya ilat, ya huruf ilat, sakilun juga berat. In soha ya, jika benar antuksaro, jika benar aturan tersebut, pembagian, tuksara maknanya pembagian, pemisahan, pembagian tersebut, fatuttafaku huruful ilati, maka huruf-huruf ilat yang 3 tadi tuttafaku, disepakati, fi annahu yuqaddaru 'alaiha ad-dhammu wal kasru, disembunyikan, dimuqaddarahkan pada harokat dhammah dan kasrah.
Jadi kalau kita buat aturan, kata Syekh, kita buat aturan sendiri nih. Sudah sepakat ya, huruf tiga huruf tadi huruf ilat. Maka dikelompokkan. Di huruf tiga huruf ilat itu dimuqaddarahkan, disembunyikan ketika pada harokat apa? Dhamma dan kasroh. Kalau harokatnya dhamma atau kasroh, maka kita sepakati dimuqaddarahkan, disembunyikan di huruf-huruf ilat tadi semua. Mau ilatnya dengan waw, dengan ya, dengan apa? Dengan alif, semuanya tersembunyi. Dhammah dengan kasroh enggak bisa muncul. Akan tetapi amal fathatu, sedangkan huruf harokat fathah, fatuqaddaru alal alifi, dia memang muqaddarah pada alif, sembunyi pada huruf alif, enggak bisa muncul. Tapi fatadharu alal wawi wal ya'i, masih bisa muncul ketika huruf ilatnya itu wawu dan ya. Contohnya al-qadi tadi, al-qadiyah dan lan nad'uwa tadi. Baik ya. Takhtalifu aidan. Ya. Variasi kita akan bahas kembali variasi i'rab tadi apa? Ada macam-macam i'rab yang berbeda tadi, marfu, mansub, majrur, majzum. Ketika dikaitkan dengan variasi huruf ilat tadi, perbedaan huruf ilat, ada apa tadi? Ada huruf ilat dengan alif, dengan wawu, dengan ya yang sukun. Fi annahu yuqalu fil alifi, maka jika dikaitkan dengan huruf ilatnya itu alif. Ini kesimpulan lagi teman-teman. Saya ingin memberikan kesimpulan. Kalau harokat akhirnya itu ilat dengan huruf alif, mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru, maka penyebab ya dimuqaddarahkannya harokat akhiran kata pada kata yang akhirannya huruf ilat alif adalah apa? Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru, yaitu apa? Ta'azur, uzur, bahwasanya alif tidak bisa diharokati, mana'a mencegah min zuhuriha munculnya harokat di atas alif tersebut. Wa fil ya'i, sedangkan huruf ya wal wawi, huruf ilat ya dengan wawu pada akhiran suatu kata, as-siqalu, alasannya adalah siqal, karena beratnya pengucapan. Maksudnya apa Ustaz? Lihat penjelasannya. Li'annahu yumkinu an taqula, sebenarnya mungkin saja, karena mungkin saja engkau katakan ja'a al-qadiyyu. Jadi silakan saja kalau mau dipaksakan ja'a al-qadiyyu. Yumkinu lakin saqilatun. Bisa-bisa saja tapi berat menurut orang Arab ya. Wa yumkinu an taqula marartu bil qadiyyi. Tadi yang dhammah ya. Al-qadiyyu, kalau qadiyyu yaitu dhammah dipaksakan diletakkan di atas huruf ilat ya sukun. Maka berat kata orang Arab ya. Begitu pula wa yumkinu an taqula, boleh saja mungkin saja engkau katakan marartu bil qadiyyi. Meletakkan harokat kasroh di bawah huruf ilat ya, ini juga berat, lakinnaha saqilatun, ini berat. Walihadza, dengan demikian qala al ulama mengatakan fil alifi, untuk alif huruf ilat alif, mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru, tercegahnya munculnya harokat dikarenakan ta'azzur, adanya uzur. Apa uzurnya? Alasannya karena harokat alif, karena huruf ilat alif tidak bisa diharokati sama sekali. Wa qalu fil wawi wal ya, sedangkan pada huruf ya mana'a min zuhuriha as-siqal, alasannya karena siqal, tidak bisa munculnya harokat dhammah dengan kasroh. Kalau fathah masih bisa kan? Kalau siqal tadi masih bisa fathah kan? Contohnya apa tadi? Al-qadiyah masih bisa. Lan nad'uwa masih bisa. Siqal karena berat kalau pakai dhamma ya. Lan nad'uwi berat. Nad'uwu berat, nad'uwi berat, nad'uwa ringan. Al-qadi ya ringan, al-qadiyu berat, al-qadiyi berat, ini menurut orang Arab. Idzan, jika demikian, Anda bacakan dulu. Ahkamu hurufil ilati, hukum aturan i'rab tentang huruf-huruf ilat, hiya al-alifu tuqaddaru 'alaiha jami'ul harakati, yaitu apa, lafaz yang memiliki huruf ilat alif, maka dia dimuqaddarahkan jami'ul harakati, seluruh harakatnya dimuqaddarahkan. Mau dhammah, fathah, kasrah, pokoknya semuanya muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Wa yuqalu mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru, maka dikatakan dengan istilah apa tadi? Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Tercegahnya munculnya harokat-harokat tersebut dhammah, fathah, kasrah dikarenakan ta'azzur, alasan kuat bahwasanya alif tidak bisa diharokati.
Sedangkan huruf ilat al-wawu wal ya'u maka aturannya adalah tuqaddaru alaihima ad-dhammatu wal kasratu faqat. Dimuqaddarahkan, disembunyikan dua harokat saja, yaitu dhamma dan kasrah faqat saja. Wa tadharu, sedangkan harokat fathah tadharu bisa dimunculkan. Yuqalu wa yuqalu, maka dikatakan istilahnya apa? Fima idza quddiratid dhammatu wal kasratu, huruf harokat dhamma dan kasrah idza quddirat bila dimuqaddarahkan, mana ketika idza itu maknanya ketika saja ya. Ketika ya lafz suatu kata dia dimuqaddarahkan dengan dhammah dan kasrah. Berarti apa? Mana min zuhuriha asiqalu ya. Maka tercegahnya harokat dhammah dan kasrah itu untuk muncul. Siqalu, alasannya karena siqal berat menurut orang lisan Arab. Duna ta'adzuri, bukan karena ta'adzur, bukan karena mustahil. Enggak mustahil kok, bisa-bisa saja. Bukan karena alasan alif tidak bisa diharokati, ya, wawu enggak bisa diharokati, bisa-bisa saja, ya, tapi berat. Lau qala qailun, seandainya ada orang mengatakan minan nasi kepada minan nasi kepada orang yang lain, kepada manusia, ja'al qadhiyu, ya, hakim itu telah datang, al-qadhiyu ini apa? Qulna hadza khata', ini perkataan ini salah. Kenapa? Lam yantiqqa al-arabu, kenapa? Karena orang Arab tidak pernah mengatakan seperti ini. Ya berat. Orang Arab enggak bisa mengatakan al-qadhiyu, berat. Di anna dhammata tuqaddaru 'alal ya'i taqdiran, karena harokat dhammah itu dimuqaddarahkan, disembunyikan ketika huruf ilatnya di atas huruf ilat ya, sehingga i'rabnya jadi taqdiran muqaddarah. Nah, gimana jika harusnya mengucapkannya? Ja'a al-qadhi saja. Ja'a al-qadhi, al-qadhinya di i'rab marfu'un sebagai fa'il, marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Selanjutnya, walau qala ra'aitul qadhiya, aku melihat al-qadhiya hakim itu, maka ini baru sahih. Sahihun, benar. Li anna al-fathata tadharu 'alal ya'i, karena harokat fathah itu bisa muncul di atas huruf ilat ya. Lau qala, sedangkan yang berikutnya majrur maradtu bil qadhiyi, aku melewati hakim itu al-qadhiyi dipaksakan kasrah, qulna khata'un, kita katakan ini salah. Kenapa? Al-Arabu, karena orang Arab, bangsa Arab, la taqulu hadza, tidak pernah mengatakan demikian. Di annaha lau qalat hakada, seandainya orang Arab mengatakan demikian, soro sakilan, berat bagi mereka. Fala tantiku bihi, dan orang Arab tidak akan bisa mengucapkannya, tidak bisa mengucapkannya. Ya, orang Arab itu kalau mengucapkan tuh pengennya ringan-ringan. Makanya kenapa orang-orang di Saudi atau di Timur Tengah yang menggunakan bahasa sehari-harinya bahasa Arab, kenapa kok di pasar, di kebun, di mana lagi, di tempat-tempat halayak umum mereka menggunakan bahasa Amiyah? Kenapa kira-kira alasannya? Bukan bahasa Arab baku. Kenapa? Karena bahasa Arab Amiyah itu ringan sekali, ya. Ringan sekali, ya. Ucapannya pun nggak harus terstruktur, nggak harus ada subjek, predikat, ya, objek, fiil, fa'il, nggak harus, bebas, terserah kita ya mau mengucapkan apa, yang penting orang paham. Ya, ringan ya. Anta jadi enta, ya. Enta, ya. Enta ya, jadi enta, lebih ringan. Ya. Kalau di kita jadi ente ya, apalagi misalkan huna jadi hena. Huna itu artinya di sini. Kemudian ketika bertanya apa ini, maka mereka cukup mengatakan ya ishada. Apa ini, barang ini namanya apa? Kalau di Arab kan jadi panjang ya. Kalau di Arab baku kan jadi panjang. Barang ini namanya apa? Kalau di bahasa Amiyah ishada. Maksudnya ini namanya apa? Ishada. Ringan sekali. Maka dibuat ringan karena pengennya mereka ringan-ringan saja mengucapkan kalimat itu. Tayyib, paham? Supaya kita memaklumi orang Arab itu seperti itu, tidak mau mengucapkan yang berat-berat ya. Tayyib, lanjut. Tadi sudah mana? Sampai marartu. Nah, sedikit lagi. Ammal alifu, adapun alif, huruf ilat alif maksudnya. Fala tantiku al-arabu, orang Arab tidak bisa mengucapkan harokat di atas alif
Bi ayyi harokatin, semua harokat enggak bisa. Harokat apapun enggak bisa. Li'anna dzalika, karena hal itu muta'adzirun, memiliki uzur, atau bahasa lainnya mustahil. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih paham. Itu teman-teman, selesai pembahasan kita di bab i'rab yang bab utama ya. Sekarang masuk subbabnya, yaitu macam-macam i'rab. Aqsamul i'rabi, macam-macam i'rab. Jadi diperinci ya. I'rab itu sudah kita sebutkan sebelumnya, ada marfu, mansub, majrur, majzum. Nah, ini dirinci. Wa aqsamuhu arba'atun, ada 4 macam i'rab. Macam i'rab ada 4. Shad di situ maksudnya kalau cetakannya masih ada shad dan shin. Shad itu artinya musannif, artinya penulis matan. Shin itu artinya pensarah, asyarih. Shad ya, al-musannif rahimahullah, shin asyarih rahimahullah taala. Qal, berkata, aqsamul i'rabi arba'atun, macam i'rab ada 4. Wa dalilu zalika, maka dalil untuk pembuktian adanya i'rab itu 4 adalah at-tatabbu'u wal istiqra'u, adanya penelitian dan penelusuran, pengkajian, riset intinya. Kalau mendengar istilah tatabbu' wal istiqra' itu maksudnya riset ulama. Yakni annal ulama, bahwasanya ulama itu, para ulama nahwu dan ulama bahasa secara umum rahimahumullah, tatabba'u, mereka melakukan penelitian, penelusuran, pengkajian, wastaqra'u, mereka juga melakukan penelitian, pengkajian. Wazannya ini tafa'ala ya, tafa'ala ya, tatabba'u, tabba'a, iya. Kemudian istaqra'a, istaf'ala, istaqra'a, kemudian ditasrif ke dhamir hum jadi istaqra'u. Taib, bisa insyaallah cara membacanya, ini shorof ini ya. Tatabba'u wastaqra'u ya, mereka melakukan riset kalam al-arabi, mengkaji kalamnya orang Arab, kalamnya, ucapannya, percakapan sehari-harinya orang Arab. Wa wajadu annal i'raba, dan ternyata mereka menjumpai hasilnya adalah bahwasanya i'rab la yakhruju an hadhil aqsami al-arba'ati. I'rab itu adalah lafaz-lafaz yang pengklasifikasian yang tidak keluar dari 4 macam i'rab ini. Rafa, nasab, khafad, jazm. Hanya itu saja. Mereka bertahun-tahun meneliti Arab-Arab Badu yang percakapannya, bahasanya masih murni, masih fasih. Ternyata enggak ada orang Arab Badu memiliki ucapan lain selain rafa, nasab, khafad, jazm. Enggak ada ucapan yang lain. Hanya itu saja. Yakni maksudnya adalah ma min kalimatin min kalimatil arabi, tidak ada satupun kata ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Arab illa wahiyya imma marfu'atun wa au mansubatun au maghfuratun au majzumatun, kecuali hanya 4 i'rab ini saja, yaitu marfu, mansub, mahfud, dan mahfud itu majrurnya, majzumatun, majzum. Kullu kalamin arabi, artinya semua perkataannya orang Arab la yakhruju an hadza, tidak keluar dari 4 i'rab ini, wala kalimatin wahidatin, tidak satu pun yang keluar. Maksud tidak ada satupun kata yang meleset kemudian memiliki klasifikasi yang kelima. I'rab apa misalkan? Enggak ada pengecualian. Semua i'rab itu ada 4 menurut orang Arab. Li'anna hadza taqsima, karena pembagian 4 i'rab ini ulima bitatabbu'i wal istiqra'i, diketahui, dihasilkan dari riset para ulama. Wal ulama'u ta'ibu, mereka para ulama ta'ibu. Ta'ibu itu bercapek-capek, berlelah-lelah fi tadwinil lughatil arabiyyah, dalam menyusun ya kalam-kalam Arab menjadi sebuah buku Arabiyah, lugha Arabiyah, bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Laisa bi amrin sahlin, bukanlah perkara yang mudah. Mereka bertahun-tahun, bahkan disebutkan Imam Syafi'i ya, beliau mendalami bahasa Arab, bertahun-tahun tinggal di pedalaman Badui, bercakap-cakap dengan mereka sehingga mempelajari bahasa-bahasa Arab yang masih murni. Nah, kita bahas ar-raf'u. Ar-raf'u taqulu qama ar-rajulu. Contoh rafa pada kalimat qama ar-rajulu, perhatikan kata ar-rajulu itu rafa marfu'nya. Wa nasbu, sedangkan nasab, lihat perhatikan kata rajul. Akramtu ar-rajula, perhatikan kata ar-rajula. Kalau marfu' rajulu, kalau nasab ar-rajula. Kemudian ketika khafad atau jar, maratu bi rajuli, perhatikan kata ar-rajuli, dari ar-rajulu marfu', ar-rajula nasab, ar-rajuli khafad. Nah, itu namanya proses i'rab.
Wal jazmu contoh jazm lam yakum Zaidun. Lingkari kata yakumnya. Nah, yakum itu sedang terjadi proses jazm. Kalau istilah rafa, nasab, khafad, jazm itu istilah prosesnya. Sedangkan isimnya, lafadznya atau fiil yang mengalami i'rab itu disebut marfu, mansub, mahfud atau majrur, majzum. Bisa bedakan? Kalau rafa, nasab, khafad, jazm itu istilah proses. Dalam kalimat utuh terjadi proses i'rab nasab. Contohnya akramtu rajula. Dalam satu proses terjadi marfu, terjadi i'rab rafa, qama ar-rajulu dan seterusnya. Baik. Berikutnya, hal hadhi al-aqsamu arba'atu tashmalu al-isma. Apakah pembagian i'rab yang 4 ini tashmalul isma bisa mencakup masuk pada isim, fiil dan huruf sekaligus? Apakah ketiga-tiganya bisa masuk? Jawabannya la, tidak bisa. Tidak. Kenapa? Ammal harfu karena huruf, adapun huruf fa ghairu dakhilin itlaqan, tidak bisa kemasukan 4 i'rab ini itlaqan secara mutlak, tidak bisa. Sama sekali enggak bisa. La yaqamu marfu'an, tidak ada huruf itu i'rabnya marfu. Wala mansuban, tidak ada yang mansub, tidak ada yang makhfud, tidak ada yang majzum. Kenapa? Li'annahu karena huruf itu mabniun, huruf itu mabni. Qala Ibnu Malik mengatakan kullu wa kullu harfin mustahiqqun alil bina'i. Huruf itu semuanya mustahiqqun lil bina'i, harus dimabnikan. Lanjutnya perhatikan, wal mabniyu laisa bi mu'rabin. Nah, maka lafaz-lafaznya mabni tidak bisa dimu'rabkan, tidak bisa disebut mu'rab. Al mabniyu mislu, contohnya mabniyu itu diumpamakan oleh Syekh Utsaimin seperti, teman-teman perhatikan, al mabniyu mislu itu maksudnya gini, teman-teman. Istilah mabni itu dimisalkan. Mungkin lebih tepatnya bukan mislu. Al mabniyu musila. Lafaz yang mabni itu dimisalkan, diumpamakan seperti al-mayyitu la yataharraku. Seperti mayat, jenazah. Dalam keadaan jenazah itu la yataharraku, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah iya pasti ya, nama jenazah yang enggak bisa bergerak kan. Nah itulah mabni itu diibaratkan jenazah yang sudah membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Karena sudah mati, enggak ada ruhnya. Sedangkan apa? Sedangkan mu'rab berarti mafhum mukhalafah, memahami sebaliknya. Lafaz mu'rab seperti orang yang hidup. Bisa bergerak ke sini jadi rafa, bergerak ke belakang, misalkan ke kanan, ke kiri jadi nasab, jadi khafad, jar, jadi jazm. Tapi kalau mabni itu seperti mayat yang terbujur kaku. Diam saja enggak bisa bergerak. Baik, itu perumpamaan Syekh Utsaimin. Jelas kan? Insyaallah. Fa masalan contohnya huruf istifham itu hal. Hal artinya apakah? Huruf dia, huruf istifham. Harfun dia huruf la tataghayyaru abadan, tidak bisa mengalami perubahan selama-lamanya. Fi kulli kalamin arabi, dalam setiap perkataan orang Arab tidak bisa ditemukan adanya perubahan lafaz hal di setiap perkataan orang Arab, sawaun kanat fi awalil kalami au fi wasatil kalami, baik itu di huruf pertamanya atau huruf pertengahannya, atau saya ulangi, baik hal itu ditempatkan di awal kalimat gitu maksudnya, atau di pertengahan kalimat atau di akhir kalimat, ya, yumkinu tagyiruha, hanya dimungkinkan berubahnya posisi saja. Akan tapi tidak bisa merubah hal itu menjadi hil, jadi hul, jadi halo, hali, enggak bisa. Tetap hal selama-lamanya. Walaupun ditaruh di awal, di tengah kalimat, di akhir kalimat, tetap hal selama-lamanya. Baik, walihaja dengan demikian naqulu kita katakan innal hurufa kulliha, innal hurufa kullaha. Kulla ini taukid ke hurufa, taukid maknawi. Sungguhnya huruf itu semuanya, dipastikan semuanya la yadkhulu fiha al-i'rab, tidak bisa kemasukan i'rab. Yakni sulusal lughatil arabiyyati, kita ketahui bahwasanya yakni huruf itu sepertiga bahasa Arab. Kenapa? Karena kan unsur penyusun kalimat kan cuma 3, huruf, fiil dan isim. Nah, huruf ini berarti sepertiganya. Sepertiganya bahasa Arab itu adalah huruf. Yabqa indana al-ismu wal fi'lu, sedangkan sisanya adalah isim dan fiil. Nah, hal kata atau huruf hal hadhihi, ini halnya bukan berkaitan dengan hal di atas tadi ya. Ini pertanyaan murni dari Syekh kepada kita. Hal hadhil aqsamul al-arba'atu tadkhulu ala ismi wal fi'li? Apakah i'rab yang 4 ini
bisa masuk kepada isim dan fi'il secara utuh? Jawabannya di bawahnya, dirinci. Nah, dimulai dari al-khafdu. Al-khafdu, sekarang al-khafdu, ya. Al-khafdu yadkhulu 'ala ismi faqat. Kalau i'rabnya khafat majrur maksudnya, maka dia hanya masuk kepada isim saja. Nah, tidak la yadkhulu 'ala fi'li, tidak masuk pada fi'il. Li'annahu, kenapa? Li'annahu marra 'alaina, karena sudah pernah lewat pembahasannya, sudah pernah kita bahas. Anna min alamatil ismi al-khafdu. Al-khafdu isim anna, khabar ananya min alamat situ. Anna min alamatil ismi al-khafdu, karena sudah pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya, salah satu tanda isim merupakan khafd. Nah, ini sudah jelas, ini hanya untuk isim saja. Fa idza kana min alamatil ismi, apabila di antara salah satu di antara tanda isim itu khafd, maknanya adalah maknahu annana la najidu fi'lan makhfudun. Artinya kita tidak akan bisa menemui adanya fi'il itu makhfud. Tidak bisa kita temukan adanya fi'il yang majrur. Wal jazmu, sedangkan i'rab jazm khassun bil fi'li, hanya khusus untuk fi'il saja. La tajidu isman majzuman abadan. Tidak akan engkau jumpai ada isim yang majzum selama-lamanya, enggak akan ada. Enggak akan ada isim itu akhirannya sukun. Majzum kan akhirannya sukun kan? Fa idza qala qailun, jika ada orang mengatakan, perhatikan, indi ismun majzumun qara'nahu fi kitabillahi, ya terdapat ya isim majzum. Misalkan ada orang berkata seperti ini, saya punya dalil bahwasanya ada isim majzum. Saya pernah baca di sebuah Al-Qur'an, di ayat sebuah Al-Qur'an mengatakan, ya Allah Ta'ala berfirman, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu. Perhatikan kata man di situ ismun, dia majzumun, akhiruhu as-sukunu. Nah, ini ya, ada orang mengatakan seperti itu. Nah, buktinya ini ada man itu isim dan dia sukun, berarti majzum dong. Karena akhirannya sukun. Nah, apa jawabannya? Naqulu hadza laisa bijazmin. Meskipun sukun, ini bukan jazm. Karena enggak semua akhiran sukun itu jazm. Lihat dulu filosofinya, alasannya, konteks kalimatnya, konteks katanya ini apa? Hadza bina'un, kenapa? Karena man itu mabni, bukan masalah pembahasan i'rab, bukan dibahas di i'rab. Kalau man itu apa? Isim mabni. Ya. Wal mabniyu laisa lahu dakhilun bil i'rabi, karena mabni itu enggak bisa kemasukan i'rab itlaqan secara mutlak, kama qultu lakum, sebagaimana aku katakan kepada kamu, kata Syekh, al mabniyu mayyitun la yataharraku. Isim mabni, lafaz mabni itu seperti mayat yang tidak bisa bergerak, dalam keadaan tidak bisa bergerak. Ya, maka man selama-lamanya man, enggak bisa jadi manu, enggak bisa. Ya, jadi apalagi manan, manin, manun, enggak bisa. Baik ya. Walihaja, dengan demikian man taqulu masalan, maka man ini diibaratkan seperti apa nih? Contohnya untuk man dalam kalimat ja'a man nuhibbuhu, telah datang orang yang kami mencintainya. Telah datang orang dalam keadaan kita mencintai orang tersebut. Nuhibbu di situ namanya apa? Jumlah silah mausul ya. Jumlah yang terletak setelah isim mausul, man. Mana jumlah silah mausul? Kita bahas dulu. Man itu fa'il di situ, fa'il dari jaza. Ukrimu man tuhibbuhu. Ya, ukrimu, aku memuliakan orang. Ini contoh kedua. Oh, ini saya lagi memberikan gambaran. Man itu bisa sebagai fa'il, man bisa sebagai maf'ul bih, man bisa sebagai majrur. Nah, gambarannya seperti ini. Contoh yang fa'il tadi ja'a man nuhibbuhu, man sebagai fa'il. Sekarang man sebagai maf'ul bih, sebagai isim mansub. Ukribu man tuhibbuhu, aku memuliakan orang yang engkau mencintainya itu. Maka man di situ sebagai apa? Maf'ul bih dari ukrimu. Baik, lanjut. Mansub maf'ul bih. Sekarang yang majrur. Unzur ila man tuhibbuhu. Ya, lihatlah kepada orang yang engkau mencintainya itu. Maka man di situ fi mahalli jarin, dia kedudukannya menempati kedudukan dari isim majrur. Tapi tidak bisa kita katakan majrur, teman-teman. Kalau sudah mabni enggak boleh kita katakan fa'il marfu. Man fa'il marfu enggak boleh. Tapi man fa'il fi mahalli mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Ukrimu man tuhibbuhu, berarti man maf'ulun bih fi mahalli nasbin mabniun ala sukun.
Unzur ila man tuhibbuhu ila man, maka mannya fi mahalli jarrin isim majrur karena sebelumnya ada ila. Baik, paham insyaallah. Falam tataghayyar, maka tidak akan mengalami perubahan man itu fil amsilati salasati dalam ketiga kondisi tadi, fa'il, maf'ul bih dan didahului huruf jar, enggak bisa mengalami perubahan sehingga dia mabni. Taib, ja'at fi mahalli raf'in lam tataghayyar, ketika kedudukannya rafa tetap tidak berubah. Akhirnya tetap man, tetap sukun. Ja'at fi mahalli nasbin lam tataghayyar, ketika akhirannya, ketika dalam kondisi keadaannya mansub, dia tidak mengalami perubahan juga. Tetap man kan? Enggak jadi mana. Fi mahalli jarin la tataghayyar. Ketika majrur juga enggak berubah, tetap man saja, enggak jadi mani. Baik. Limadza, mengapa? Li annahu mabniun, karena lafaz man itu mabni. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya idan jika demikian fi babil i'rabi, dalam pembahasan i'rab, saqatot itu aslinya saqatot, kemudian disambung di saqatoti al hurufu, huruf-huruf itu bisa gugur ya. Dalam bab i'rab huruf itu bisa gugur. Wa qul mabniyati minal asma'i wal af'ali. Saya ulangi, dalam pembahasan i'rab ya, huruf wa kullu mabniyati minal asma wal af'ali. Baik. Jika demikian fi babil i'rab, dalam pembahasan i'rab, gugurlah, maksudnya gugurnya bukan gugur secara hakiki, maksudnya gini. Dikecualikan ya, tidak termasuk dalam pembahasan i'rab satu apa? Huruf-huruf. Kenapa? Karena semuanya mabni. Dua, dikecualikan dalam pembahasan i'rab, digugurkan dalam pembahasan i'rab, tidak dibahas dalam pembahasan i'rab apa? Setiap isim dan fi'il yang mabni. Baik, selesai, itu maksud dari kalimat itu. Kemudian masuk ke pembahasan matan yang berikutnya. Penulis matan mengatakan musannif rahimahullah, fal asma'i min zalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Bagi isim terdapat beberapa tanda-tanda i'rab. Yang pertama rafa, kedua nasab, ketiga khafd. Wala jazma fiha, tidak ada tanda jazm bagi, tidak ada i'rab jazm bagi isim. Walil af'ali, sedangkan pada fi'il min zalika raf'u ada i'rab rafa, nasab, jazm, dan tidak ada i'rab khafd atau jar pada fi'il. Kemudian pesarah mengatakan istarokat al asma'u wal af'alu, maka i'rabnya isim dan huruf, isim dan fi'il itu berserikat. Maksudnya apa? I'rabnya isim dan fi'il itu bisa berlaku sama di keduanya. Fi syai'aini, ya, pada dua i'rab saja. Minal aksamil arba'ati, dari 4 i'rab hanya 2 i'rab yang bisa berlaku sama pada isim dan fi'il. Apa itu? Wahuma raf'u wan nasbu, rafa dan nasab saja. Ada isim rafa, ada isim marfu, ada isim mansub, ada fi'il marfu, ada fi'il mansub. Waqtassat al asma'u bil khafdi, sedangkan pada isim dikhususkan i'rab khafd atau jar saja. Wal af'alu bil jazmi, sedangkan pada fi'il khusus i'rab jazm saja. Yang dikhususkan pada fi'il jazm saja, yang dikhususkan pada isim hanya i'rab khafd saja. Baik. Ta'ti bi misalin fihi araf'u wa nasbu fil fi'li wal ismi, taqulu, contoh, kami bawakan contoh permisalan untuk rafa dan nasab pada fi'il dan isim. Contohnya, ar-rajulu yaqumu, ar-rajulu ismun marfu'un, yaqumu fi'lun marfu'un. Jelas? Itu contoh yang marfu. Yaqumu mewakili fi'il marfu, rajulu mewakili isim marfu. Idzan, jika demikian, ishtaraka, keduanya sama-sama berlaku rafa, baik isim maupun fi'il. Wa taqulu, contoh yang mansub pada isim dan fi'il sekaligus dalam satu kalimat. Lan nukrima al-muhmila, ya, tidak akan kami memuliakan orang yang mengabai, orang yang lalai itu. Maka nukrima fi'lun mansubun, muhmila, al-muhmila ismun mansubun. Keduanya mansub sehingga berserikat, sama-sama berlaku mansub pada keduanya isim dan fi'il tersebut. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.